وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق مقتسم محمد خير المعصوم ومقتسم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته كون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالنجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah. Kembali Risalatul Ma'awanah halaman 83. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana indi zanni abadi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala ala unabbiukum bi khairin a'malukum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa min antal qaw aduwakum patadribu anakahum wa yadribuna anakahum qalu bala qala zikrullah walizakri, yaitu walizakri samaratun wa tanah ijo, yaitu yajiduha man wa dhaba alaihi biwasafil adabi wal huduri aqalluha ayajida bin nafsi minal halawah walazah ma yastakiru fi jambihi kulla ma yarifuhu minal ladzati dunyawiyah wa alaha ayyafna bid mazkuri anizakiri wa amma siwahu, yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi dari Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril. Kalau Quran kan melalui Jibril dulu, dari Jibril baru kepada Nabi kita. Kalau hadis qudsi tidak, dari Allah langsung pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ana inda zanni abdi bi. Saya adalah, yaitu berada pada sangkaan hamba saya kepada aku, kata Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya berserta orang tersebut atau orang yang bersangka kepada saya tadi ketika dia ingat kepada aku. Fa in dzakarani, maka jika dia ingat kepadaku fi nafsihi, di dalam hatinya, zakartuhu fi nafsi, saya pun akan ingat di dalam zat diriku. Wa in dzakarni, dan jika ia ingat kepada aku fi malain, di hadapan orang banyak, zakartuhu, aku pun ingat kepadanya di kalangan orang yang banyak lebih baik daripadanya. Ini hadis pertama ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sekali-kali kita menyangka kepada Allah dengan suuzon, buruk sangka. Jadi seharusnya yang kita lakukan terhadap Allah adalah husnuzon, baik sangka. Apa bedanya baik sangka dengan buruk sangka? Contoh,
umpamanya akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan corona, bahkan tidak sedikit konon katanya mati karena corona. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita menyangka kepada Allah bahwa kita akan kena corona, pasti kena, karena dia buruk sangka sama Allah. Tapi kalau kita baik sangka kepada Allah tidak akan kena diri kita dengan corona, insya Allah tidak akan kena. Seiring dengan ayat Qul la tusibannal ladzina, Qul katakanlah olehmu ya Muhammad, tidak akan menimpa kepada seseorang melainkan apa yang Allah tulis di dalam kitabnya. Dan hai orang-orang beriman, berserah dirilah kamu kepada Allah. Jadi ayat ini kata Allah, Qul la tusibu, tidak akan menimpa kepadamu apapun musibahnya, apapun bencananya. Apalagi sekarang alam sudah mulai bicara, di mana-mana terjadi musibah, di mana-mana terjadi gempa, baik itu banjir, termasuk di negara superpower Amerika. Allah utus angin puting beliung, berapa puluh orang mati mendadak, rumah-rumah rata dengan tanah. Itulah kekuasaan Allah, itu baru puting beliung. Bahkan saya waktu pergi haji tahun 2011, di tengah-tengah gurun Sahara itu ada pohon besar, tiba-tiba mendadak ada puting angin beliung. Ini kalau pohon dicabut 15 orang nggak akan kuat, tapi cukup puting beliung memutar itu pohon sampai pohon ke atas. Coba kalau kita angkat tuh pohon, kira-kira dicabut bisa nggak? Tapi dengan angin, Masya Allah. Amerika pun sama ya. Belum lagi bagaimana Gunung Semeru yang sini sedang apa? Coba, belum lagi di NTB sedang terjadi gempa sekian skala Richter. Belum lagi di Kalimantan terjadi banjir, belum lagi di Jember dan lain sebagainya. Semua seakan-akan bumi berbicara, atau mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan, mari kita bertanya sama rumput bergoyang. Jadi tanah ini nggak mau berteman dengan kita, karena manusia terlalu banyak apa? Ya banyak bohongnya, banyak zolimnya, banyak perbuatan maksiatnya. Akhirnya nih tanah nggak mau bersahabat dengan kita, pohon-pohon pun begitu juga, air laut pun nggak mau bersahabat. Sehingga wa idzal biharu fujirat, apabila air sudah menguap, Ancol belum seberapa, Pademangan sudah itu kan. Nah ini semua kembali karena kita sudah berani menyangka buruk dengan Allah. Makanya kalau ada musibah apapun nggak akan kena diri kita. Yang penting kitanya husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jangan ya Allah, jangan-jangan ini hidup saya ini susah melulu nih. Jangan. Itu udah buruk sangka sama Allah. Tapi ya Allah, mudah-mudahan kau berikan rezeki pada saya yang halal, yang barokah dan seterusnya. Umpamanya, yang penting kita harus baik sangka. Sebab pernyataan Allah ini, saya tergantung sangkaan hamba saya. Nah kalau nyangkanya baik hasilnya baik, nyangkanya buruk hasilnya juga buruk. Ini yang jadi kekuatan manusia, terjadinya berbagai macam hal karena sering buruk sangka dengan Allah. Ketika ditanya orang, Mas kapan mau sholat? Saya belum bisa sholat kalau belum ikhlas. Nah nunggu ikhlas sholat kira-kira kapan? Itu kan udah buruk sangka. nggak bakalan mau sholat kalau sebelum apa? Ikhlas. Coba dia istilahnya yakin sholatnya bisa ikhlas, bisa khusus segala macam, otomatis Allah pun akan memberikan kehusuan kepada dia dalam sholat. Wa ana mauhina yadhkuruni, dan saya beserta dia ketika dia menyebut nama saya. Jadi kita zikir Allah, 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 Allah menyebut nama kita. Pulan. Nah kalau kita nyebutnya 1000 kali aja berarti 1000 kali nama kita disebut sama-sama.
sama, itu janji Allah. Ya hina yazkuruni. Tapi kalau kita nggak pernah menjemput nama Allah, sunyi dari kalimat-kalimat thayyibah, asmaul husna, nah gimana Allah menyebut kita sementara kita sendiri nggak pernah menyebut nama Allah. Nah, makanya orang-orang sufi, ahli-ahli thariqah, tiada waktu kecuali ingat kepada Allah dengan tujuan supaya Allah ingat kepada kita. Nah kalau Allah ada ingat kepada kita, kapan dan dimanapun, disitulah ada Allah ingat kepada kita. Baik fi nafsihi, dalam hatinya umpamanya dia mengingat kepada saya pun di dalam zat saya ingat kepada dia. Jadi disinilah letaknya kita harus perbanyak zikir kepada Allah, duduk, berdiri, berbaring, sekalipun sedang berjalan. Untuk apa? Untuk mendemboki diri kita supaya jangan sampai terkena sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Satu, jadi jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah, karena Allah tergantung sangkaan kita kepada Allah. Ya contoh, di satu rumah di Semeru ada satu warung yang nggak kena debu, itu kan. Nah, ternyata setelah diketahui di warung tersebut ada foto-foto wali-waliullah. Coba itu baru fotonya. Itu karomah para wali. Di situ saya lihat ya Habib Soleh Tanggul dari Jember. Ini seorang waliullah yang terkenal di kalangan para habaib dan ulama. Tidak ada satu doa pun yang tidak diperkenankan oleh Allah. Makanya ada istilah salawat Soleh Tanggul. Dapal bu? Namanya salawat mansub. Ya, itu ceritanya panjang. Beliau dapat ilham melalui apa? Mimpi. Itu kan? Nah ini salawat mansub ini, ya kalau kita baca ya insya Allah itu termasuk salah satu menemboki diri kita dari marah bahaya yang akan mengenakan diri kita. Dengan salawat mansub itulah baca setiap pagi dan sore. Ada yang hafal nggak? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takbiru biha dzunub wa tasrihu bil qulub wa tantaliqu bihal uyub wa talinu biha su'ub wa ala ali wa sahbi wa man ilaihil madsub. Baca 10 kali. Ya, ini salah satu tahadus binimah. Saya waktu di rumah sakit Hermina kan nggak bisa kencing 24 jam. Kayak apa? Kateter nggak bisa masuk. Coba bayangin, dari ukuran besar sampai yang kecil nggak bisa masuk sama sekali. Dokter bingung, stres dokter. Apalagi itunya, perawatnya ditinggal saya, kondisi masih nempel karena nggak masuk. Kira-kira kayak apa? Datang jamaah dari Saban, karena waktu itu hari Sabtu ya, hari Sabtu bagian ngaji. Kesini dia, saya nggak datang karena dirawat di rumah sakit Hermina. Dia datang dia ke sana. Di hadapan saya dia memberikan penjelasan pada saya. Ya, karena saya merasakan sakit 24 jam, coba bayang. Dia bilang apa? Ustaz, yuk kita baca salawat mansub Soleh Tanggul, mudah-mudahan ini dilancarkan oleh Allah. Begitu dibaca salawat Soleh Tanggul nih, dia pulang tiba-tiba nih, bos, darah keluar semua. Kateter pun mental, tempat tidur basah semua. Alhamdulillah plong rasanya. Itu kembali itu salah satu apa? Tahadus binimah yang kita rasakan hikmah salawat apa? Salawat mansub. Ya, ini karena saya sendiri merasakan dan saya sendiri waktu itu ya baca bersama. Nah ini kembali buat kita semua. Kenapa? Ya kembali karena beliau adalah seorang yang terkenal dengan doanya dikabul. Ya, itu daerah Jember, ujung Surabaya ke arah selatan, ke arah selatan. Karena saya waktu awal beliau sempat datang ke sana. Ya, sebelum kemana? Sebelum ke Lombok, sebelum terjadi gempa di Lombok. Ini kembali buat kita semua.
Jadi banyaklah salawat-salawat yang ini foto beliau aja dipajang itu nggak kena debu. Termasuk siapa? Habib Abu Bakar yang terkenal dengan salawat Qomaril Wujud. Udah hafal belum? Kalau di rumah saya foto dan salawatnya ditulis sama beliau, diijazahkan oleh beliau. Nah, ini kembali tadi. Dan yang ketiga siapa? Yaitu guru sekumpul. Dari mana? Dari Banjar ya. Saya pun pernah ke sana beberapa hari di sana. Nah, ini kembali begitu saya tanya sama security sana, Pak, ini kira-kira sepi kapan sih yang jarah nih? Ini 24 jam, Pak, nggak pernah sepi. Bis, mobil pribadi, yang jalan kaki segala macam 24 jam, coba bayang. Ya, dan kita pun tahu beliau seorang wali, satu hari dunia dikelilingi oleh beliau. Kalau bukan wali kira-kira bisa? Wali kota aja nggak bisa. Wali kota. Ini wali beneran, jadi satu hari dunia bisa diapain? Dikelilingi, subhanallah. Ya, ini kembali buat kita semua. Itu baru foto-fotonya doang ya. Apalagi kalau salawat-salawat yang beliau istilahnya ijazahkan kepada kita, nggak menutup kemungkinan ya kembali tadi sesuai dengan niat masing-masing. Itu namanya salawat Qomaril Wujud. Itu membaca pagi sore. Kalau ke rumah saya foto aja tuh di sana. Ya, saya pakai list di sana, tinggal foto, ada doanya di situ. Di samping lihat wajahnya juga salawat. Ini kembali. Lalu yang ketiga, jika kita menyebut nama Allah di hadapan orang banyak seperti sekarang, sambil ngaji, sambil berselawat, sambil dengarkan ceramah atau taklim dan sebagainya. Nah, di situ ada nama Allah kita sebut, otomatis Allah pun akan menyebut nama kita di halayak ramai. Nih, makanya kesempatan masa lidah bisa bergoyang, tenaga masih kuat untuk berzikir, perbanyak zikir kepada Allah. Karena saya teringat Nabi siapa yang ditimpa sakit yang tiada henti-hentinya? Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub tadinya hartawan, istrinya banyak, anaknya banyak, termasuk orangnya juga ya disebut gemuk sehingga sedikit demi sedikit hartanya habis. Istrinya banyak yang meninggalkan beliau karena sakit berkepanjangan, anaknya pun banyak yang meninggal. Lalu ketika dia berkata kepada Allah, ya Rabb, dagingku boleh kau ambil, artinya badannya udah keris kering, daging kau boleh ambil, tapi tolong lidah saya jangan sampai kaku menyebut namamu. Tuh yang dipinta sama Allah, lidah jangan apa? Kalau kita minta sama Allah apa? Minta sama Allah apa? Kaya. Gitu kan, naik jabatan. Masya Allah. Kalau Nabi Ayub enggak, yang diminta jangan kaku lidah saya untuk menyebut namamu. Sebab kalau lidah udah kaku kira-kira menyebut dalam makharijul huruf atau sifatul huruf Quran maupun doa kira-kira jelas nggak? Pegang aja lidah Bapak, nyebut baca bismillah aja bisa nggak? Itu Nabi Ayub sampai segitunya. Lidahnya jangan sampai kaku untuk menyebut nama Allah. Nah, sebab kalau lidah kaku menyebut nama Allah, paling bisa hanya di dalam hati. Sementara untuk memantapkan antara lahir dengan batin, lidah dengan hati menyatu dengan zikir bersuara yang disebut zikir jali, yang disebut zikir khafi, gitu kan. Ada yang sebut zikir yang keras, ada yang perlahan-lahan. Ini semua adalah kembali untuk mengingat Allah. Nah, jadi buat kita semua kembali apa yang dimohonkan oleh Nabi Ayub, kita pun sama di saat kita menderita sakit dan sebagainya, minta sama Allah, terutama lidah jangan sampai kaku menyebut nama Allah. Hadis yang kedua, qala alaihi salam, yaqulullah ta'ala ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum warfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi zahabi wal waraq wa min
antal kau aduwakum padadribu wa a'naqahum wa yadribuna a'naqakum qalu bala zikrullah. Hadis yang kedua, hadis qudsi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ala unabiyukum bi khairi a'malikum, inginkah aku tahukan kepadamu kebaikan dalam perbuatanmu. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar, ngasih informasi kepada baginda Nabi kita khususnya maupun kepada umatnya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Inginkah aku kabarkan kepadamu tentang masalah kebaikan? Nah, ini a'malikum dalam amal-amalmu, dalam perbuatanmu mengandung semua kebaikan. Bahkan wa azkaha, dan bisa membersihkan inda malikikum padamu di saat istilahnya Tuhanmu, wa arafa'a, dan meninggikan daripada amal-amal kamu di dalam derajat kamu. Wa khairukum, itu lebih baik min infaki zahabi, daripada engkau menginfakkan emas. Coba. Wal warok juga, yaitu apa? Perak. Wa min antal kau, dan yaitu daripada antal kau kamu bertemu aduwakum dengan musuhmu, patadribu anaqahum, kemudian kamu memukul tengkok atau leher mereka, wa yadribuna anaqahum, dan dia pun memukul tengkok kita. Qalu, maka berkatalah, ya. Kalau para sahabat berkata, bala, tentu, ya. Qala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Zikrullah, ingatlah kepada Allah. Nih, jadi kalau seandainya kita ingin diangkat oleh Allah, bahkan semua amal perbuatan dianggap baik, bahkan dibersihkan, kita punya apa? Kita punya hati oleh Allah, diangkat derajat dan martabat kita, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Emas kita infakkan, perak kita infakkan berapa gram, ya tergantung keikhlasan kita dalam memberikan infak di jalan Allah. Nah, ini salah satu di antaranya adalah jika kamu bertemu dengan musuh, kamu pukul dia lehernya, atau kamu dipukul lehernya olehnya. Lalu sahabat bertanya, qalu bala, qala zikrullah. Gimana supaya ini hal tidak menjadikan penyebab lebih lanjut dalam pertikaian ataupun saling memukul. Kata Rasulullah dalam hadis ini, zikrullah, ialah zikir kepada Allah. Dengan zikir itu seakan-akan terlupakan, bahkan akan terhilang dalam diri kita marah dan sebagainya dengan menyebut nama Allah. Sebab emosi marah itu adalah timbul dari dukungan setan, ya kan? Setan paling takut kalau orang udah berani menyebut nama Allah dan selalu menyebut nama Allah. Nah, makanya salah satu di antaranya untuk mengusir dan menghindarkan diri kita dari berbagai macam tindakan-tindakan kejoliman ataupun kejahatan, ingat kepada Allah. Ya, ini salah satu contoh. Jadi makanya kepada jamaah, kalau ini suka lakukan, kembali Allah akan mengangkat derajat kita. Bahkan ini perbuatan yang baik, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Kita pernah nggak menginfakkan emas? Kita pakai cincin emas istri kita, kemudian ada yang minta, kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Kalau Rasulullah pada suatu hari Rasulullah tergesa-gesa, habis sholat langsung jalan, langsung pergi. Sahabat bingung, tumben Rasulullah ada apa kok? Ternyata begitu selesai beliau melakukan sesuatu, lalu datang ke masjid, beliau kasih tahu, kenapa saya terburu-buru? Karena ada emas yang belum saya berikan terhadap mereka. Itu Rasulullah sampai segitu. Kalau kita
Bukan diberikan, malah disimpan gitu kan. Udah banyak pun masih disimpan juga, masya Allah. Padahal di akhirat nanti naknibu zahabah wal fiddah, nanti itu emas dijadikan sebuah serikaan oleh Allah sehingga punggung kita diserika oleh harta kekayaannya, baik emas dan lain sebagainya. Itu Allah udah janji seperti itu. Ya, nah, makanya kembali kepada kita semua, jangan sampai kita ini lepas untuk tidak menyebut nama Allah kapan dan dimanapun kita berada, tatkala diri duduk berbaring maupun tatkala berjalan. Nah, inilah hadirin, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Iya, karena bukan saja mengundang rahmat Allah, kita memandang wajah ulama, wajah orang yang ilmuwan di bidang agama, itu mengandung ibadah. Sabda Rasulullah kan ada 3 kalau kita pandang mengandung pahala. Pertama, memandang Ka'bah, itu dapat pahala ya. Yang kedua, memandang wajah kedua orang tua. Yang ketiga, wajah orang-orang alim. Nah, termasuk tadi ya. Jadi kalau seandainya kita daripada memajang John Lennon umpamanya, atau Michael Jackson, atau artis yang lain, atau yang idolakan siapa dulu pertandingan bola, siapa yang terkenal dunia? Maradona. Di rumah dipasang Maradona, ada manfaatnya nggak kira? Diidolakan artis sampai sedemikian rupa. Itu kalau sabda Rasulullah, almar'u ma'a man ahabbahu, seseorang akan bersama yang dia cintai, yang dia idolakan. Nah, kalau kita pencinta pertandingan bola, kita idolakan sampai-sampai posternya dipasang di rumah besar, saking nanti di akhirat sabda Rasulullah, seseorang bersama dengan yang dia idolakan. Kalau Maradona masuk surga sih mending kita ikut. Kalau masuk neraka pengen masuk neraka juga. Ya, umpamanya. Nah, ini Michael Jackson aja, dia kan punya dokternya berapa? 20 dokter, bayangin. Dia rencana pengen hidup 200 tahun. Coba bayangin. Kenal kan Michael Jackson? Kalau penampilannya kayak apa gitu kan, badannya semua dipermak, diganti lagi sampai dokter, dia punya dokter sekian puluh orang. Coba bayangin. Tapi waktunya mati juga. Walaupun dokternya puluhan, yang bagian jantung, bagian fisik, bagian ini segala macam, saking ingin hidup 200 tahun, ternyata belum 200 tahun udah apa? Itulah manusia ya. Nah, jadi diingatkan tuh. Jadi dengan pertanyaan tadi, memang di samping mengundang rahmat juga ada pahala memandang ulama, memandang orang yang kita idolakan. Makanya kaulah muda nih, jangan mengidolakan istilahnya manusia yang tidak punya kelebihan terutama dalam agama. Ya, silakan Anda umpamanya suka dengan artis, dengan pemain bulu tangkis, pemain bola segala macam, tapi kalau kita pajang posternya di rumah, kira-kira ada manfaatnya ya? Tapi kalau ulama minimal jadi apa? Ibrah, pelajaran. Ya Allah, tuang curahkan ilmu yang mereka miliki kepadaku ya Allah, sebagai generasi penerus. Nah, ini kan dijadikan sebuah doa oleh kita. Tuh di depan rumah saya kan ada 120 wali. Itu 120 wali, kan posternya besar. Ya. Nah, ini kenapa setiap saya masuk rumah memandang wajah mereka. Kebetulan saya sudah sanab jarah ke 1 juta wali, termasuk mereka yang 120 ini. Kita tatap wajah mereka sambil memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah ilmu sebagaimana kau berikan pada mereka. Ya, pokoknya disitulah dijadikan apa?
pelajaran dan meminta kepada Allah sebagai wasilah untuk diberikan ilmu sebagaimana mereka diberikan ilmu oleh Allah, gitu kan. Itu kan bisa dijadikan apa? Wasilah. Coba kalau Michael Jackson kita jadikan wasilah, wasilah apa kira-kira? Suara kita jelek. Itu kan umpamanya. Nah ini kembali pada kita semua. Itu mengandung apa? Mengundang rahmat dan punya nilai pahala kalau yang dipasang ulama-ulama. Ya. Kita kan kalau habis sholat tuh orang kan kebanyakan pada kabur. Itu termasuk zikir juga ya. Iya. Kita baca zikir sholat kita. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini kebiasaan tradisi orang-orang Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita pun nggak bisa memponis mereka salah, sebab kalau mereka memaknakan as-salah bimakna doa, ini sholat dalam istilah bahasa kan doa, jadi dianggap doa itu udah selesai dalam sholat, makanya lantas jalan, nggak perlu pakai doa lagi. Kalau kita kan enggak. Kenapa harus istighfar? Karena kita di dalam sholat tersebut mungkin banyak kekurangan, kehilapan yang kita lakukan di dalam sholat, banyak kesalahan. Dengan istighfar kepada Allah langsung spontan minta maaf kepada Allah atas kesalahan dalam sholat. Makanya adabnya jangan ngajak salaman dulu. Ini nggak dicolek. Ngajak apa? Ada di sini? Ada? Ah? Ya kita diajak salaman ya salaman kan itu kan. Yang penting kita jangan ngajak salaman karena orang sedang konsen ya dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia benar-benar ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah ampunilah dosa saya. Kenapa dalam praktek salat tadi khawatir banyaknya apa? Kekurangan, kesalahan, khilaf dan sebagainya. Itu seyogianya jangan langsung dicolek ngajak salaman. Nanti salaman pada akhir karena yang saya alami. Makanya kenapa saya pengen nggak mau pulang di Yaman tuh, kalau di Yaman habis sholat nih ya di Umar Hafid udah hadral maut, kita sholat berapa orang nih jumlahnya? 200-300 orang, itu salaman 300 semuanya salaman. Coba kayak apa kira-kira? Makanya saya pengen kembali lagi ke Yaman. Kenapa? Ibadahnya luar biasa, tiada hari tanpa ibadah, tiada waktu tanpa menyebut nama Allah. Coba bayangkan 200-300 jamaah nih masjid sampai keluar-luar. Coba bayangkan apalagi habis taklim itu mereka nggak hengkang, nggak meninggalkan masjid kalau belum bersalaman. Kalau kita Masya Allah. Padahal kata Nabi kan idzal talqal muslimaini bisayfihima ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Apabila dua orang ketemu berjabatan tangan sebelum berpisah Allah ampuni dosanya. Nah kalau tadi 200 orang salaman pertama terus kira-kira berapa menit tuh? Itu kan. Nah itu Masya Allah. Makanya saya ya berpikir ya Allah pantas kalau orang Malaysia, orang Singapura ketika saya ngobrol dengan beliau, Pak saya tadinya nggak kenal bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, tapi setelah saya merasakan manisnya bahasa Arab, anak istri saya bawa semua, sekarang saya pindah ke Yaman. Coba sampai segitunya. Kalau saya tadi ingat apa? Bukan ingat zikirnya ibadahnya, tapi selamanya tadi loh. Mereka nggak ada yang berani ninggalin sebelum bersalaman. Kalau kita, makanya jangan sholat isyraq dulu, salaman dulu deh, beres berapa? Isyraq. Kenapa? Ya tadi ya siapa yang berjabatan tangan dosanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah kan gitu. Jadi diposisikan tempatnya kapan? Setelah selesai doa baru bersalaman. Jangan assalamualaikum langsung ngajak salaman. Orang sedang konsen astagfirullah dicolek jadi udah berapa tadi istighfarnya? Gara-gara diajak salaman. Tolong ada bukan gitu ceritanya. Ya bukan seperti itu. Ya ini contoh. Jadi kembali itu jamaah salaman dulu selesaikan, baru kita salat isyraq, baru kita ngopi break dan seterusnya. Kalau nggak percaya datang aja ke Yaman, pasti nggak mau pulang lagi. Ya, saya pun terkadang di sana ya Allah pantasnya enak nih anak istri dibawa ke sini semua nih. Ya Allah, kenapa? Luar biasa ibadahnya terasa banget. Masih ada yang lain? Terakhir, masih ada waktu?
13 menit lagi. Kemudian walizakri as-samaratun watana iju yajiduha man wazopa alaih. Dan bagi zikirnya itu samarot, ada buahnya dan ada hasil yang kita akan peroleh, yang didapatkan man wazopa, siapa yang rutinitas atas berzikir, yang membiasakan, yang menetapkan dalam zikirnya. Makanya ulama-ulama seperti tadi baca salawat umpamanya apa mansub, baca salat idrokiyah, baca salawat apalagi Al-Fatih umpamanya, basalawat tibil qulub dan sebagainya, itu kan 36 macam salawat. Nah kalau kita rutinitaskan bacanya, itu akan mengandung buah dan hasil yang sangat banyak. Bukan saja Allah menyebut nama kita, bukan saja Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada kita, namun semua ini sesuai dengan janji Allah tadi, zikrullah, zikrullah, ingat kepada aku pun ingat kepada kamu. Makanya man wazaba alaih, barang siapa yang menekuni, merutinkan atau istiqomah di dalam menyebut nama Allah biwasfil adabi, dengan sifat-sifat adab, dan hadirkan hati. Aqalluha ayajida, paling sedikit akan mendapatkan binafsihi, dalam dirinya, minal halawati, manisnya zikir, walazati, dan enaknya zikir. Ini kalau kita ada rutin, ada biasa, sedikit aja ada kurang, nggak aci, seakan-akan rugi. Contoh nih, saya waktu umroh yang kedua itu dengan Ustadz Mustafa, ya, Dr. Mustafa MA, anak Kiai Haji Nuh Al-Magfurah Bogor, ya, karena dulu saya waktu waktu ngaji dengan beliau di Wali Songo dan sering ke rumah saudaranya dokter di mana, di daerah Rawasari. Saya suka dengan beliau, dengan anak Medan, si Mulia itu, dia sekarang jadi ketua MUI di Bali. Karena saya dapat informasi, Ustadz salam dari si Mul, kalau misalnya ke sana cari nama dia di MUI, dia sebagai ketuanya di Bali. Nah ini saya kalau ngaji dengan beliau bersama dengan apa? Dengan Ustadz Mustafa tadi, terkenal di sana Ustadz Toto ya. Nah, waktu di masjid, setelah kita makan, kemudian ngobrol, lalu saya bilang, Kiai, kasih amalan kayak apa yang harus saya amalkan. Kiai bisa aja katanya. Lo serius nih aneh minta nih, ada dikasih, itu selawat idrokiyah. Nah ini namanya idrokiyah, baca 300 kali. Ini kalau kita baca 100-200 itu kayaknya apa? Kurang. Batin harus mencapai target 300 kali. Kalau tadi 10, 11 umpamanya, kalau nggak mencapai 10 dan 11 kayaknya hati nggak apa? Kenapa? Karena ada rutin, udah terbiasa. Bapak biasa salat duha, nggak salat duha, kira-kira gimana? Bapak biasa salat tahajud, nggak bangun tengah malam, kira-kira gimana? Kalau Umar bin Khattab malas ibadah, dipukuli badannya. Ini boro-boro dipukulin malah nambah tidur lagi. Ya Allah. Ini contoh buat kita semua. Makanya kembali tadi, kalau kita udah merutinkan sebuah zikir ataupun salawat apapun, itu mau ditinggal berat, kayaknya dikejar-kejar dosa, hitungan kurang aja kita merasa tidak puas. Nah kalau yang sudah wazopah alaihi, yang sudah menekuni zikir kepada Allah, itu ketinggalan sedikit aja nggak aci. Kalau yang rutin ya, kalau yang nggak biasa ya membiasa. Alhamdulillah subuh kesiangan, bukannya nangis, bukan mukulin badan, subuh kesiangan malah lupa kok. Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah nggak salat subuh kan enak, tidurnya lama. Astagfirullah. Ada nggak di sini? Itu kan. Ini kembali wazopa di sini adalah menekuni, membiasakan, merutinaskan amalan-amalan. Itulah namanya zikir.
Ya, insya Allah kalau udah terbiasa, makanya berat kita untuk meninggalkan. Sampai-sampai Rasulullah contoh, beliau kalau habis sholat zikir baca subhanallah berapa? 33. Tapi dalam kondisi terdesak bisa nggak 33? Cari alternatif berapa? 10 kali. Iya kan? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu lantas jalan. Yang penting rutinitasnya nggak diapain? Nggak ditinggalkan. Itu alternatif. Nah, saya alami kalau berbagai macam negara saya kunjungi, ya zuhur buru-buru 10 kali, alhamdulillah 10. Allahu akbar 10. Doa kuntet selesai jalan. Karena kapal akan berangkat, mobil akan berangkat. Itu jadi ada alternatif, jangan ditinggal sama sekali. Ya kena kebiasaan nggak pernah zikir. Di belakang imam kabur. Itu kebiasaan kita nggak suka dengan apa? Zikir ya, dengan wirid. Ya, makanya na'udzubillah min dzalik. Tolong, ini bunganya, hasilnya daripada zikir adalah bagi mereka yang menekuni atau yang merutinkan di dalam masalah zikir biwasfil adabi dengan sifat-sifat adab. Bagaimana cara adabnya? Wal huduri aqalluha, menghadirkan kita hati ketika menyebut nama Allah. Dengan duduk sila, dengan duduk apalagi? Iftiras atau tawaruk, asal jangan sambil melonjor. Kalau kita kan balik sana balik sini, pegel sana pegel sini, baru 200 baca udah apa? Udah panas kayaknya punggung. Itu gimana kalau yang lebih dari 300 sampai 1000? Itu kan? Makanya pesan guru saya, kalau 300 masih kendor juga, artinya belum tercapai apa yang kita inginkan. 1000 kali baca. Coba kalau sampai 1000 kali kira-kira kan? Itu sampai segitunya. Nanti yang penting tadi apa? Man wajoba alai, siapa yang merutinkan, menetapkan, menekuni apa yang dia amalkan, insya Allah dia akan bisa memetik hasil bunganya maupun apa yang dia maksud. Wallahu alam bisawab. Sampai situ nanti apa wal huduri aqluha ayajida bin nafsi minal halawah, dia akan merasakan manisnya zikir. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa kembali melanjutkan bahasan apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awwanah ini, dan Allah jadikan buat kita untuk lebih memantapkan iman kita agar kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qiratuka asan dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asal wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan zikir tauhid, falyatafaddal mashkur.